Halo semuanya, kembali lagi di Rubik IPA, Ruang Bicara IPA. Nah, di episode kali ini nih, kita kedatangan tamu spesial dari representasi mahasiswa aktif dan berprestasi dari Duta Pendidikan IPA tahun 2026. Nah, di sini ada Kang Satrio dan Teh Cahyani. Halo semuanya. Halo. Nah, gimana nih kabarnya nih Kang Teteh setelah menyandang gelar duta nih? Apakah kuliahnya masih aman? Alhamdulillah masih aman aja walaupun lagi padet-padetnya, Iya. tapi ya dinikmatin aja. Ya, saya sendiri pun juga tidak jauh berbeda, pasti punya rasa senang gitu. Jadi ketika ada pertanyaan apakah itu mengganggu perkuliahan saya, tidak, jawabannya. Justru itu membantu membangkitkan rasa semangat saya untuk terus berprestasi. Dengan catatan berprestasinya juga bukan individu tapi membawa nama baik IPA juga. Nah, kita mau flashback nih tentang acara duta kemarin nih. Semenantang apa sih acara itu, dan kan tahapan prosesnya juga kan sangat amat panjang. Mau teteh atau saya nih? Aku dulu dong. Iya, Oke, boleh. Kalau dari aku sih itu kayak menantang banget ya, apalagi pas pembekalan. Waktu pas pembekalan itu pas kita masuk ke ruangan itu kayak Bener. atmosfernya langsung beda. Nah, benar. Di situ aku ngelihat peserta-peserta lain itu kayak yang keren-keren banget gitu, dan aku sadar kalau ini bukan kompetisi main-main, ini beneran gitu. Iya. Jadi alur yang pertama kita lewati saja kita sudah mempersiapkan nih, memang sudah dari jauh-jauh sebelumnya. Tetapi ketika kita memasuki aula gitu ya, ruangan, atmosfernya berbeda karena kita merasa bahwa setiap individu atau setiap karakter yang akan mendaftar mencalonkan menjadi seorang duta itu benar-benar terasa sekali, benar-benar membuat kita shock gitu ya teh, agak sedikit shock. Agak kaget Iya. sih. Oh my god. Nah, habis pembekalan itu kan tibalah nih hari yang ditunggu-tunggu, yaitu ada hari pelaksanaan. Nah, di mana pelaksanaan itu tuh banyak banget ya acaranya, bertubi-tubi nih penilaian untuk merekanya. Gimana nih, boleh ceritain sedikit nggak tentang acara yang kemarin? Kalau buat pelaksanaan itu kita seharian full banget, dan pasti itu ujiannya berat banget ya, karena kalau di pelaksanaan itu kita ada catwalk, terus pemaparan esai, sama penampilan bakat. Nah, di penampilan bakat itu kayak kita harus munculin sisi lain dari diri kita. Yes, betul. Kita sudah kelelahan gitu seharian tuh. Sudah gitu kita juga ditambah ada beban-beban pikiran ya, jadi Wih, beban ya, amat. jadi merasa benar-benar lumayan gitu mengurus energi. Wah, ada esainya nih. Kemarin Akang Satrio nih sama Teh Cahyani, esainya bahas apa aja sih? Kalau aku bahas tentang ini, satu konten, satu dampak, gimana kita bisa bikin konten sederhana tapi bisa bikin dampak gitu di masyarakat. Keren. Kalau Kang Satrio? Ya. Sebenarnya ini agak storytelling, agak cerita-cerita sedikit, sharing. Sebenarnya di penulisan esai saya ada kesalahan mulai dari judulnya, karena emang ada judul yang sudah ditentukan oleh HMJ, yaitu tentang AI. Iya. Ya, tentang pemanfaatan teknologi seperti itu ya. Tetapi saya itu berfokus kepada daerah 3T, daerah tertinggal. Nah, itu sebenarnya pembahasan itu sudah sangat jauh kan, sudah berbeda. Saya pun di malam hari, bahkan itu saya menyadari bahwa ada kesalahan penulisan itu di malam hari sebelum grand final. Oh my God. Benar-benar persiapan itu saya siapkan dari malam. Karena kan memang esai itu harusnya memang dibuat sebelum kita pendaftaran ya, sebagai syarat pendaftaran. Tetapi pas di H-1 grand final malamnya, saya menyadari bahwa ada kesalahan penulisan, kesalahan materinya gitu. Nah, jadi saya sedikit ulik kembali, lalu saya itu memadukan dengan, kan tetap daerah 3T, tetapi dalam bahasan saya itu tetap ada pemanfaatan AI dan teknologi, tetapi karena aspeknya adalah ranahnya 3T, jadi yang dibahas adalah kekurangan atau dampak dari dampak dari
akses teknologi yang Yes. terbatas di daerah 3T gitu. Jadi ada penyimpangan hasil pembelajaran antara daerah terluar dengan daerah perkotaan seperti itu. Yang mungkin menantang sekali bagi saya karena Wah, keren banget ya, esainya keren-keren banget nih duta-duta sekarang. Nah, lanjut ngomong-ngomong tentang tadi disinggung tentang bakat nih. Waktu di pelaksanaan, Akak Satrio sama Teh Cahyaning kira-kira tampil bakat apa sih? Kalau aku nampilin bakat monolog, di situ aku kayak bener-bener takut, terus gugup juga karena di situ first time aku itu nampilin monolog setelah aku latihan kurang lebih 1 bulanan lah. first time tapi oke Teh. Iya, First time-nya oke banget. Mana benar-benar ada. yang kelihatan wah ini benar-benar kelihatan Keren ya banget. keren banget. Udah menjiwai Iya, banget. iya benar. Ini juga lebih keren. Perannya ada berapa perannya? 2. Ada 2 ya? Ada 2, Iya. satu orang peran 2, Iya, Masya emang Allah. monolog seperti itu kan. Iya. Kalau saya sendiri penampilan bakat yang ditunjukkan itu berupa desain grafis dengan saya aplikasikan di tote bag. Jadi tote bag itu sebenarnya saya order, cuma saya yang mendesain sendiri. Ada 2 desain yang saya tampilkan. Yang satu memanfaatkan AI dengan memanfaatkan Canva dan AI generator untuk menampilkan visualnya lebih tajam gitu. Terus yang kedua saya itu menciptakan logo, bukan logo sih sebenarnya, tetapi hanya font IPA, tetapi yang saya bikin lebih berkarakter gitu. Yes. Ada sebagai identitas IPA saya dalam apa sih ya? Dalam font IPA itu saya tuliskan, bukan saya tuliskan maksudnya, saya ukir apa namanya batik. Nah, Iya. jadi batiknya pun juga batik yang merepresentasikan IPA. Jadi ada visual itu tidak hanya sebagai itu bentuk gimana ya? Bukan indikator penilaian saja, tetapi juga mampu merepresentasikan jurusan saya sendiri. Wah, ini Kang Satrio juga nggak kalah keren nih dari Teh Cahyani. Real project IPA. Iya. Nah, setelah tadi itu dijelaskan ada tunjukan bakat, terus ada presentasi mengenai esai. Nah, selanjutnya nih katanya kan setelah kalian melakukan itu ada acara yang menjawab pertanyaan dari dewan juri nih. Menurut kalian itu horor banget nggak? Gimana ya jawabnya? Iya, jawabnya tegang. Itu nggak apa ya, disebut horor tuh kayak horor banget gitu loh. Nggak nyangka kalau misal itu kan kayak puncak dari ketegangan gitu loh, dimana kita harus jawab pertanyaan-pertanyaan dan di situ pertanyaannya itu berbobot semua, mulai my dari kayak isu sosial, terus Betul. lingkungan sampai ke gimana kayak kinerja kita Iya. setelah menjadi duta gitu loh. Benar, memang benar-benar sangat menantang ya Teh. Apalagi kan ada bahasa Inggrisnya juga. Iya. Iya. Gokil nih prosesnya mereka nih. Gimana sih setelah kalian di pelaksanaan itu kan nama kalian disebutin nih. Ternyata kalian menjadi duta terpilih tahun 2026 nih. Gimana perasaan kalian setelah nama kalian tuh disebut? Mungkin dari Kang Satrio dulu ya. Boleh. Ya, pertama kali pada saat grand final ya kan itu pengumuman kita berdiri kurang lebih 1 jam ya Teh. Kita benar-benar berdiri hampir 1 jam. Mulai kita nunggu rapatnya dulu, rapat untuk ya menentukan siapa Penilaian, yang menilai iya. penilaian. Nah, dari situ ketika saya sudah lelah-lelahnya, akhirnya pada saat grand final pengumuman kita tuh merasa lelahnya terbayar gitu Teh. Tetapi ada satu Iya. indikator yang membuat kita merasa gimana ya? Ada overthinkingnya ya, wajar lah manusia pasti ada overthinkingnya. Apa tuh? Ketika nama kita disebutkan sebagai duta terpilih, pasti kita kan merasa wah kita keren. Tetapi di sisi lain kita juga menjadi seorang yang akan mengemban atau menjadi representasi jurusan IPA. Jadi itu juga bentuk gimana ya, tantangan Kayak, baru iya, bagi kita. iya. Apalagi untuk saya first time menjadi seorang duta gitu. Oke. Kalau dari aku tuh kayak pertama-tama aku nggak expect banget kalau bisa jadi duta terpilih, karena pas itu aku kayak cuman targetnya itu antara jadi duta berbakat sama favorit kan. Nah, pas disebut tuh kayak wah
aku duta terpilih gitu. Ya sama kayak Satrio gini. Yes. Jadi kayak di sisi lain kita bangga sama diri kita, tapi di sisi lain juga kita ada amanah yang harus kita emban dan kita jalankan bersama-sama gitu. Iya nih, nggak kerasa nih obrolan kita nih seru banget ya ngalirnya. Nah, dari awal pembekalan sampai pelaksanaan sampai disahkannya nih menjadi Duta Pendidikan IPA tahun 2026. Terakhir nih, ada pesan nggak sih untuk mahasiswa pendidikan IPA atau untuk adik-adik bawahnya kalian nanti untuk menjadi Duta IPA selanjutnya? Gitu. Oke, closing statement ya. Iya. Dari siapa dulu Teh? Dari saya ya. Iya, boleh. Oke. Ya, pada intinya untuk teman atau siapapun itu jangan pernah berhenti mencoba dan jangan pernah mencoba untuk berhenti, karena memang kesempatan tidak akan datang 2 kali, tetapi kesempatan akan selalu datang kepada siapa yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Jadi ya kepada siapapun itu, untuk teman-teman semangat terus, berani mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba. Semangat. Dan keberhasilan itu bukan diraih oleh siapa yang paling pintar, tapi diraih oleh siapa yang terus mencoba walaupun gagal berkali-kali. Gak peduli siapa diri kita, tapi kita harus tetap mencoba walaupun masih pelan, tapi yang penting kita tetap jalan kan. Ya, asik. Mantap, terima kasih nih Kang Satrio dan Teh Cahyani atas ceritanya hari ini. Sukses selalu buat masa jabatannya, dijaga amanahnya. Terima kasih nih pada Duta Pendidikan IPA tahun 2026 dan terima kasih juga pada penonton yang udah setia nontonin kita. Nah, sampai jumpa di episode Rubik IPA selanjutnya.